Pak, Pak, Ya, Bapak ini gimana sih? gimana kok? Di depan kan ada tamu, seharusnya tuh Bapak cepet tanggep, dibikinin minum. Waduh, Bapak gimana sih? Kerjanya nggak benar. Enggak sengaja nih. Enggak sengaja terus. Udah, masuk Pak, masuk Pak. Terus melangkah. Kalau Bapak nggak pecus bekerja di sini, ikut boyong aja sana. Nggak usah ikut-ikut saya. Bangun. Ya ada apa kok? Enak aja tidur, ikut anak kebanyakan tidur. Udah. Lagi sakit loh. Pak, sekarang Bapak nggak usah tinggal sama saya lagi. Saya nggak mau lagi lihat Bapak ada di sini. Udah, sekarang pergi. Ya pergi, Pak. Nah, Bapak mau tinggal di mana? Yang penting jangan pernah injakan kaki Bapak di rumah saya lagi. Pak Wariman mau kemana ya? Pak Wariman? Ya. Mau kemana? Ini loh sama temennya anak saya Eko. Oh, dia nggak enak badan, mau sementara mau tinggal di sana. Wah, bapak lagi nggak enak badan. Iya, masa nggak enak badan ya, kan nggak jalan riang ini. Lah ini bapak mau jalan kaki ke sana. Iya, ya gimana lagi? Nggak ada kendaraan. Rumah udah jalan. Dari rumah itu kan lumayan jauh, Pak. Gimana kalau saya antar aja? Mau ngerepotin Mas? Enggak apa-apa, ya kan Kalau Mas- kasihan. Kalau Mas nggak ngerepotin, mau saya jalan kok. Ya udah, bapak tunggu sini ya. Saya ambil motor dulu ya. Iya, iya, iya. Ya, Pak. Sini. Telepon. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu Yulia. Ada apa Pak? Bu Yulia, secepatnya saya tunggu di lokasi ya. Oh iya iya. Karena saya ada kepentingan di kompleks C, makanya saya tunggu secepatnya ini. Ya baik Pak, ini saya lagi ngecek data-datanya dulu. Nanti saya langsung ke sana ya Pak. Yaudah, itu aja Bu ya. Ya yaudah Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini belum sih. Mas. Hari ini aku mau dianterin apa berangkat sendiri? Berangkat sendiri aja kenapa? Udah, nanti aku berangkat sendiri aja ya. Soalnya ini aku udah ditungguin Mbak Husin. Mbak Husin udah sampai sana. Mau ngecek itu loh, Pak, lokasi. Iya. Ya udah aku tak ngambil tas dulu ya. Nomor. Sini aja ya. Ya, makasih Tek ya. Oh iya. Udah nganterin sampai sini. Tapi mau. Iya, iya. Ya. Kalau gitu saya langsung lanjut pulang ya, Pak ya. Iya, iya. Semoga selamat di jalan ya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Pak, Iya. masuk Pak. Bapak kesini sama siapa? Tadi diantri sama itu Mas Bek tadi. Oh, Gulbek. Iya. Ini kok Bunda, Mas, aku Bapak lah. apa dulu ya? Oh, Loh lah, ini ada Bapak. bapak kamu ngapain kesini, Mas? Ini loh, Bapak kan lagi sakit. Asam urat Bapak nih kumat. Ya, sementara ya, nanti kalau udah sembuh Bapak ya pulang lagi. Udah, Pak. Aku loh sibuk nggak bisa ngurusin. Terus kalau bapak di sini mau tidur di mana? Sini sini, aku mau ngomong sama kamu. Apa sih? Sini. Mas, ih, males loh aku tuh ngurusin bapakmu udah tua kayak gitu. Ya tapi kan Bapak ngomong sendiri ya, dia lagi sakit lagi kabur. Terus mau tidur di mana? Ya kan nomor belakang itu kan masih ada sih. Itu kan ada barang-barangku semua, kunci-kunci semua di sana. Ih, males. Terus kalau Bapak lagi sakit, dia tinggal di rumah sendiri. Nanti kalau mati gimana? Hah? Mati ya tinggal kubur lah. Ngapain bingung? Ya jangan begitu lah Yul. Biarlah sementara tinggal bersama kita. Kan nggak ada salahnya juga sih. Udah, kalau mau tinggal di sini, tapi suruh bapak buat beres-beres rumah, buat ngepel rumah, buat bersih-bersih rumah. Dan bapak harus tidur di kamar belakang. Ya kan nggak bisa. Masa suami bisa. Ya itu aku udah gak usah, Mas. Kalau bapak nggak bisa, udah kamu yang ikut bapak keluar dari rumah ini. Itulah saya. Saya misalnya anak. Ya udah, pokoknya itulah syaratnya. Udahlah, aku mau berangkat. Mau kemana Yul? Mau kerja, berangkat dulu. Assalamualaikum. Salam. Pak, Ya, jadi begini Pak. gimana kok? Bapak boleh tinggal di sini, Iya. tapi dengan satu syarat. Bapak harus mengurus pekerjaan yang ada di rumah itu. Gitu kok ya. Pokoknya mulai nyuci baju, beres-beres dapur, bersih-bersih, nyapu, ngepel, semuanya itu Bapak yang ngerjain. Sanggup gak Pak? Kok kamu udah saya besarkan sama Bapak. Kok sekarang jadi begitu, gimana lo kok? Duh. Ya, Bapak mau apa enggak? Kalau Bapak mau, oke, silakan tinggal di sini. Cuman kalau Bapak nggak mau, nggak sanggup, ya udah, silakan pulang ke rumah Bapak atau ikut siapa kayak sana. Ya udah kok, nggak apa-apa kalau memang itu maumu kok. Ya udah, Saya terima. kalau Bapak sanggup, jangan sampai mengecewakan saya dan istri saya, Pak. Ya sekarang Iya. Bapak langsung ke kamar belakang aja. Terus setelah barang-barang ini diberesin, itu ada kerjaan di belakang, Pak. Iya kok. Jadi ini mungkin nanti untuk ruang tata ruangnya nanti untuk areal parkir dan sebagainya kan harus maksimal untuk semua administrasi. Masalah surat menyerah tanah ini kan sudah deal semua toh? Sudah Pak, Sudah clear? sudah. Itu urusannya Bu Yulia Pak. Oh gitu. Dan untuk pengerjaannya Pak Bendi tolong nanti hubungi yang kontraktor itu yang profesional Pak untuk pengerjaan proyek ini Pak. Kalau untuk kontraktor itu sudah saya persiapkan sih Pak. Dan ini kalau misal ini kan belum tinggi nih Pak. Ini gimana? Nanti ada Itu urusan Pak Pendi. Siapa yang nyuruh ini nanam ini dulu? Ya, Maaf ya Pak ya, telat. ya nggak apa-apa. Berkasnya mana diambil? Oh iya Pak, ini Pak. Ini Pak. Ini coba lihat sini. Ini yang proyek kompleksi kan? Iya Pak. Administrasinya sudah selesai semua. Udah Pak, udah semua, udah saya cek semua, udah bener semua. Ini sudah ini.
Yang ini masih saya reka Pak, belum selesai semua. Gimana Pak Pendi itu? Iya, emang seperti itu Pak. Saya kan sudah sering bilang, kalian kerja sama saya kan nggak setahun 2 tahun, puluhan tahun ikut saya. Kita itu profesional. Kalau kita hal-hal semacam ini sering terjadi keterlambatan, susah nanti saya yang pusing. Dan ini Bu Yulia, saya nggak mau tahu pokoknya. Ini harus selesai secepatnya karena bulan depan sudah mau dimulai proyek pengerjaan ini. Oh iya, baik Pak, nanti saya selesaikan ya Pak. Dan untuk Pak Pendi, Iya Pak. ini diinget-inget ya, areal ini harus bersih, ya harus secepatnya dibersihkan untuk akses material masuk. Siap Pak. Ingat ya. Iya Pak. Yaudah, ini tolong diselesaikan semuanya. Iya, baik Pak. Yaudah kalau gitu, pokoknya ingat-ingat kata-kata saya. Kalau masih mau langgeng ikut saya, kerja yang profesional, yang disiplin ya. Iya Pak. Iya, baik Pak. Udah, pokoknya lanjut kerjakan. Saya mau ke kompleks C. Iya, baik Pak. Ingat-ingat, omongin itu Pak Pendi. Iya Pak. Gimana nanti nih? Aduh. Udah kering Pak? Udah ini kok. Loh, Tapi ini kenapa Pak? ini pas tadi Kak Bapak ngangkat, ketari itu sobek kok. Bapak itu gimana sih Pak? Boneka ini boneka kesayangan istri saya Pak. Tapi gimana lagi tadi Bapak pas ngangkat nggak sengaja nyangkut jemuran itu sobek kok. Bisa marah-marah nanti nih. Bapak kalau apa-apanya yang bener Pak lah. Iya. Ya Bapak minta maaf kok ini kok. Tapi gimana lagi nih kok? Yaudah, Taruh mana kok? makanya disetrika itu. Oh iya kok. Kok malah bengong? Kenapa? Berhenti Pak. Bentar. Ini ada yang nelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Husin, Oh iya, ini siapa? saya Ahmad Pak. Oh, Pak Ahmad. Maaf Pak, saya lupa kemarin nggak kesimpan. Gimana Pak? Jadi gini Pak Husin, saya mau menanyakan soal rumah saya gimana. Oh, Beres semua belum? oh rumah Pak Ahmad. Iya. Oh, kalau itu alhamdulillah Pak, semuanya sudah clear, sudah beres, tinggal nempatin aja Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Oh ya, Pak Husin, Ya. masalah administrasinya sudah saya kirim semua Pak ya. Oh iya, Selesaikan Pak. siap Pak, siap ya. Udah Pak ya, kalau gitu Pak ya. Oh iya Pak, ya siap Pak. Pokoknya saya siap, nanti Bapak saya tunggu, sekalian kita cek. Nah, mudah-mudahan Bapak puas lah, saya nggak mungkin Pak mengecewakan klien Pak. Iya Pak. Tapi sesuai dengan yang di foto itu kan Pak ya rumahnya ya. Sesuai semuanya 100%. Oh, alhamdulillah. Ya udah Pak kalau gitu. Permisi dulu Pak ya. Oh iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak Pendi, ini kalau untuk yang rumahnya ini Pak Ahmad, semuanya udah beres tuh administrasinya? Sudah Pak. Ya, pokoknya nanti tolong jangan sampai kita mengecewakan kliennya, inget-inget itu. Iya Pak. Yaudah kita lanjut aja Pak. Iya Pak. Duh, ini kok bonekanya bisa sobek kayak gini sih? Mas Eko! Mas! Mas! Duh, gimana sih? Mas! Mas! Loh, Pak! Mas Eko mana? Gak tahu tadi kemana Mas Po ya? Duh, gimana sih? Ini kenapa ini bisa sobek ya ini, Pak?
Maaf Jul, kemarin pas ngangkat jemuran kemarin tuh pangkat jemuran itu kesangkut jemurannya jadi sobek itunya ya. Kok bisa sih Pak? Ini tuh mahal loh Pak. Ya maaf lah Yul, Bapak nggak sengaja. Bapak ini di sini cuma numpang Pak. Di sini malah cuma ngerepotin aja, malah ngerusakin bonekaku. Dasar orang tua nyusahin aja. Ada apa sih ya? Ada apa? Ini lihat nih, kelakuan bapak kamu. Iya nih kemarin suruh nyuci malah dijemur sobek kayak gini. Ya Bapak minta maaf loh kok. Maaf aja terus. Loh, kok. Pak, Bapak tuh seharusnya tahu diri, numpang ikut anak. Kurang gimana anaknya coba? Makan udah dikasih, minum udah dikasih, mandi, sabun nggak beli, tapi nggak becus Bapak ini kerja. Astagfirullahaladzim, kok ini bapakmu loh kok. Bapak nggak sengaja loh kok. Bapakmu apa? Hah? Jangan cuma bisa nangis saja Pak. Saya itu ngasih makan Bapak itu pakai duit, nggak minta saya tuh. Besok-besok lagi, kalau nggak bisa kerja, angkat kaki aja dari rumah ini. Kalau Bapak nggak becus bekerja di sini, ikut boyong aja sana. Nggak usah ikut saya. Udah sekarang, lanjutan kerjanya. Iya. Enak aja, tinggal di rumah anak. Seenaknya. Sepet lihat nih. Mas ini. Bapak kamu itu dari awal di sini kerjaannya udah nggak becus semua. Ngepel, nggak bersih, semuanya nggak bersih. Udah pokoknya nggak usah tinggal di sini bapak kamu itu. Suruh pergi aja. Sepet lihat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Pak Husin. Pak, silakan masuk Pak. Gimana kerjanya udah selesai? Oh iya Pak, ini sudah selesai Pak. Ini Pak. Selesai ya. Nah kalau ini yang untuk komplek blok sini sudah benar. Mas Fethi. Iya Pak. Pak, perkenalkan ini bos saya. Iya Pak, ini suami saya Pak, namanya Mas Eko. Oh, yang sering kamu ceritakan ini Tayul? Iya, orangnya Pak Husin itu baik banget Mas. Ini suami kerja apa? Suami saya kerjanya bisnis kecil-kecilan Pak. Oh ya nggak apa-apa, yang penting ada pekerjaan. Iya benar. Nah, ini saya lanjutin sebentar ya. Oh iya boleh Pak. Ini semuanya beres, tapi kalau yang ini harus dilengkapi mungkin 3 hari lagi ya. Tolong Bu Yulia ya. Oh iya Pak, iya Pak. Ini udah cukup. Ini Bu Yulia, ini sama Penny sekalian. Ini mumpung masih kita ketemu langsung. Kemarin tuh saya dapat komplain dari klien kita yang di komplek di mereka ada komplain masalah administrasi. Mereka bilang itu ada penambahan biaya. Maksud penambahan biaya administrasi itu apa? Bisa jelaskan? Itu mungkin kesalahan sedikit Pak. Iya Pak, itu Dalam kesalahan pengertian, Pak, kesalahan dikit itu Pak. Sedikit gimana tuh? Kalau nilainya cuma 1 juta 2 juta nggak apa-apa. Itu sampai 43 juta. Satu orang itu. Oh, mungkin Pak, apa namanya? Ada miskomunikasi lah. Ya masalah ini kan mereka berdua yang kerja. Saya kurang tahu menahu. Artinya, pokoknya nanti manakala saya kesini lagi, saya pengennya clear, nggak ada keluhan klien ya. Oh iya ya baik Pak. Baik Pak, nanti saya kesana aja Pak untuk menjelaskan Pak. Oke, terserah kalian pokoknya. Oh iya maaf Pak, keasikan ngobrol. Mau minum apa Pak? Air putih aja nggak apa-apa. Air putih. Masa cuma air putih Pak? Nggak apa-apa. Gak apa-apa Pak ya. Mas gampang ini. Pak. Ditunggu bentar ya Pak. Iya, nggak apa-apa.
Pak, Pak, Ya, Bapak ini gimana sih? gimana kok? Di depan kan ada tamu, seharusnya tuh Bapak cepet tanggep, dibikinin minum. Bapak, ya aduh, Bapak nggak tahu loh kok. nggak tahu. Tuli ya Bapak ya? Udah, bikin minum dulu itu. Ada tamu besar kok malah. Iya. Bikinin tuh, air putih 2. Ya. Nah, pokoknya saya berpesan, kalau selama ini kalian sudah nyaman kerja sama saya itu ya yang profesional lah. Siapa? Masalah ini ibarat kata lahan kehidupan kita kan di sini. Jangan sampai kita itu mengecewakan sama klien kita. Iya Pak, namanya juga orang bekerja Pak. Kalau ada salahnya dimaafin Pak. Iya, tapi ya jangan berulang lagi. Loh, Pak, gimana sih? Masa bikinnya tamu setengah kayak gini? Itu udah penuh loh Bapak nih. Lah, ini ke belakang, cepet. Malu-maluin aja. Apa itu? Maaf ya Pak ya. Pembantunya? Iya Pak, itu pembantu Pak. Iya, pembantu Pak. Emang kerjaannya tuh nggak bener Pak. Tapi kan udah tua, nggak layak jadi pembantu harusnya. Kasihan. Karena gini Pak, dia kan kemarin datang ngemis-ngemis minta kerjaan ke sini. Saya kan kasihan juga Pak. Iya Pak. Tapi memang ya begitulah, nggak becus dia tuh kerja. Itu aja kalau nggak saya kasihan Pak. Saya males terimanya Pak. Oh, Ya Insya Allah kalau soal kerjaan Pak, saya Iya, bisa Pak. profesional. Kami jelas positif Pak, profesional Pak. Ya kalau ada salahnya, oh nggak apa-apa Pak. Waduh, Bapak gimana sih? Kerjanya nggak benar. nggak sengaja loh. Nggak sengaja terus. Udah, Yul. Udah, masuk Pak. Maluin aja. Maaf Pak ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya Pak ya. Emang suka bener Pak ya kayak gitu kerjaannya. Silakan Pak. Oh iya, ya, terima kasih. Emang suka nggak becus Pak kerjaannya. Salah-salah terus. Kayak gitu ya dipakai pembantu kayak gitu ya. Ya, begini loh, dengarkan saya sebentar ya. Saya itu kalau melihat orang tua bekerja itu kasihan. Tolonglah, biarpun itu pembantu atau bukan, jangan disia-siakan seperti itu. Dia punya perasaan, tolong dihargai ya. Dengerin. Udah saya pamit. Pulang. Ayo. Nggak apa-apa, saya ada pentingnya. Makasih Pak ya. Nah, ya. Ayo, Bu. Ini rumahnya Pak. Betul sekali Pak. Kira-kira sudah pas apa belum? Ini Pak, ini sesuai dengan apa yang saya inginkan Pak. Desain dan bentuk rumah seperti ini dan kaki limanya sudah di keramik semua. Ini benar-benar seperti di gambar yang sesuai saya inginkan Pak. Coba kita cek di dalam Pak. Mari Pak. Mari Pak. Ya. Nah, seperti ini Pak. Tata ruang yang sesuai dengan angan-angan, dengan keinginan saya seperti ini Pak. Itu juga plafonnya bermotif langit-langit. Ini Pak, kita kesini. Nah, ini kamarnya sebelah sini satu Pak. Satu. Terus itu yang di sebelah sana satu lagi, sekalian kamar mandi Pak. Oh, kamar sekalian kamar mandi. Nah, betul Pak. Dan untuk yang ini masih satu lagi. Oh, tapi kamar mandinya semua di kamar semua kan Pak? Ada semua. Oh iya, betul. Pas. Cocok saya Pak. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa membeli rumah sebesar ini. Sebenarnya Pak, rumah ini akan saya persembahkan untuk Bapak kandung saya Pak. Oh, rumah ini bukan buat pribadi Pak Buyung. Bukan, ini saya sengaja
saya persembahkan untuk bapak saya, Pak. Saya ingin membalas budi, membalas jasa orang tua saya, Pak. Oh ya, Pak. Silakan duduk sebentar, Pak. Oh iya. Ada yang perlu saya sampaikan ini, Pak. Nah, jadi gini, Pak Husin. Sebelum saya menerima serah kunci rumah ini, saya ingin menyelesaikan semua administrasinya. Dan saya nggak mau setelah rumah ini saya tempati ada hutang sama Pak Husin. Ini Pak, mohon diterima. Ini kekurangan administrasinya Pak, pembayarannya saya lunasi sekalian Pak ya. Mohon maaf Pak Buyung, mohon maaf sebentar. Tolong diterima kembali. Tolong diterima dulu. Ini materinya gimana tuh Pak? Tolong terima dulu sebentar. Saya biar jelaskan dulu. Maksud Bapak ini kekurangan yang mana ya Pak? Nah, jadi kan gini Pak, rumah ini kan seharga 550 juta. Betul sekali. Nah, katanya Pak Pendi, Ya. anak buah Pak Husin, itu ada tambahan administrasi dan katanya ada tambahan perapihan yang belum tercatat. Nah, ini itu loh. Waktu itu kan saya sudah transfer 550. Betul sekali Pak. Nah, katanya kekurangannya nanti Pak, saya kalau ada uang, saya ini apa lunasin sekalian terima kunci Pak. Jadi begini Pak Buyung, ini mohon maaf ya, saya akan jelaskan semuanya Pak. Jadi sesuai kesepakatan kita, masalah harga rumah ini tanpa ada tambahan lagi. Jadi 550 juta itu selesai. Masalah administrasi atau ada reparasi itu urusan saya. Jadi Pak Buyung itu cuma cash membayar 550 juta. Jadi untuk uang ini saya nggak ada sama sekali. Nggak ada embel-embel itu, nggak ada. Loh. Pak Husin, Ya, berarti saya pembayaran sudah lunas Pak ya? sudah semuanya Pak. Waduh, berarti ini anak buah Bapak yang nggak beres ini. Anak buah Bapak memainkan harga ini Pak. Kalau dibiarin seperti ini bisa hancur usaha Bapak ini. Udah, biar saya telepon sebentar Pak ya, Waduh, untuk klarifikasi. Kacau ini kalau kayak gini. Coba hubungin Pak, telepon Pak. Halo. Waalaikumsalam. Pak Pendi di mana Pak Pendi? Iya, secepatnya ke sini Pak. Saya tunggu di rumah yang ini, yang diberi Pak Ahmad itu. Secepatnya Pak. Saya di sini. Iya ya. Waalaikumsalam. Gimana Pak, kedubung? Ya, sebentar ke sini Pak. Iya Pak. Maaf bener ini Pak ya, biar kita itu transparan loh Pak. Iya kalau Saya nggak enak malah kalau kayak gini. ya itu alasannya kan apa? Dananya administrasi lah, surat menyurat lah. Pokoknya banyak alasan Pak. Itu sudah semuanya Pak. Berikut itu. Berikut surat-suratnya kan. Menyurat administrasi semuanya selesai di harga 550 juta. Waduh, jangan-jangan yang ditipu nggak hanya saya saja Pak, tapi banyak konsumen di luar sana ditipu juga Pak. Dan ini Pak, justru saya berterima kasih. Mungkin lantaran saya berbisnis dengan Bapak, ini kedok semua ini bisa terbongkar. Ya, Jadi pokoknya Bapak di sini nanti menjadi saksi, biar semuanya clear, semuanya jelas. iya Pak, nanti saya jelaskan kronologisnya yang terjadi, masalah Pak Pendi menagih apa bayarannya. Saya juga ada nanti Pak barang-barang buktinya untuk apa mendesakkan Pak Pendi. Pokoknya masalah ini harus segera ini Pak uruskan Pak. Ya, pokoknya mudah-mudahan bisa ini Pak. Saya sudah terlalu pusing Pak Bu. Waalaikumsalam. Salam. Duduk dulu Pak. Pak Pendi, saya mau tanya Pak Pendi, masalah administrasi pembayaran rumah ini, Pak Pendi kan sudah tahu anggarannya berapa. Itu kan 550 juta tanpa ada tambahan administrasi apapun. Ini sekalian, yang saya maksud itu uang tambahan itu kan nilainya nggak sedikit, 50 juta. Itu buat apa? Kalau soal itu kan emang udah anggarannya kan segitu sih Pak. Anggaran yang mana Pak Pendi? Maksudnya kan totalnya kan itu 550 juta. Betul. Jadi segituan Pak. Loh. Ini coba Pak Bung jelaskan dikit. Ini yang namanya Pendi Iya, Pak Husin. Pak Pendi. Loh Pak Pendi apa lupa? Nih
saya masih menyimpan chat dari Pak Pendi. Lihat nih Pak. Coba Pak Pendi nelpon, dia juga chat saya Pak. Ini Pak Pendi, masa ini buat biaya reparasi apa rumah ini? Direparasi apanya? 15 juta. Ini perapian macam-macam kan. Loh, instalasi listrik kan sudah semuanya, nggak ada tambahan. Kok bisa kayak gitu ya Pak ya? Loh, Pak Pendi jangan ngeles Pak. Baca lagi. Ini kalau saya sama sekali nggak tahu menahu Pak. Loh. Untuk pembayaran ataupun biaya lainnya itu biasanya yang menerima itu Bu Yulia Pak. Loh, kok malah sering melempar gimana tuh Pak Penny? Ini masalah ini kerjaan kita seperti ini. Kalau ini terjadi terus, hancur urusan saya Pak. Bukannya melempar Pak, tapi memang nyata buktinya begitu Pak. Saya nggak tahu menahu kalau soal ini Pak. Yaudah, nggak usah banyak omong. Sekarang kita ke tempat Bu Yulia. Sekarang juga. Ayo Pak. Ayo Pak. Nggak bisa diselesaikan di sini. Nggak bisa. Sekarang kita ke sana. Ayo, Bu. Ini ada yang nggak beres ini dengan bawaan Bapak ini. Waduh, kacau ini. Ke sana aja, nggak usah banyak ini. Saya malah pusing. Bentar, Om, saya lupa Pak. Ya, kamu duluan, Penny. Sana, kamu duluan. Gimana ini mau bentar saya? Payah. Mas, Apa sayang? kayaknya bapak kamu itu udah nggak berguna di sini. Masa jam segini tidur enak amat? Itu lihat tuh, cucian di belakang masih numpuk. Saya juga lagi bingung ini sayang. Lama-kelamaan dikasih enak tapi malah ngelunjak orang tuanya. Bapak kamu itu toh. Pokoknya aku udah nggak mau mas, bapakmu itu di sini nyepet-nyepetin mata aja. Sini yang pententengan cari uang, sana enak-enakan tidur aja. Pokoknya aku udah nggak kuat mas, aku udah nggak mau sama bapakmu itu. Sekarang aku kasih pilihan sama kamu. Kamu usir bapak kamu atau kamu ikut pergi bapak kamu. Sayang, ya jelas aku pilih sama kamu lah. Ya bapakku loh, bentar lagi udah nggak ada. Ngapain aku belain bapak aku? Ya udah, usir aja tuh bapak kamu. Pak, Enak-enak. bangun. Ya anda Pak kok. Enak aja tidur, ikut anak kebanyakan tidur, udah. Kan lagi sakit loh. Pak, sekarang bapak nggak usah tinggal sama saya lagi. Saya nggak mau lagi lihat bapak ada di sini. Udah sekarang pergi. Ya pergi pak. Barang-barangnya suruh. Bapak mau diapain kok? Semakin lama ikut saya bapak ini semakin manja ya. Pak, saya sama istri saya sudah nggak sudi lagi bapak ada di sini. Dilanakin malah. Pergi aja. Bapak kan masih punya rumah. Ngapain ikut-ikut saya? Gak sudi saya punya bapak seperti kamu. Dasar nggak berguna. Udah ngapain? Ayo, sila, pergi sini. Karena bapak udah nggak nepatin janji bapak lagi. Katanya siap ikut saya, tapi beresin rumah ini. Hah? Dasar orang tua nggak tahu diri. Mau dibawa kemana kok? Terserah bapak mau hidup di mana, di kolong jembatan apa di dalam hutan silakan. Yang penting jangan ikut saya. Udah pergi sana. Umur bapak ini udah nggak panjang. Karena ku yakin ini hanyalah ujian, ini hanya cobaan. Roda pasti berputar. Karena ku yakin ini hanyalah ujian, ini hanyalah
pasti Kenapa nangis, Pak? Kamu diusir sama Eko, yuk. Astagfirullah. Pergi, nggak boleh tinggal temannya dia. Ya Allah, betul keterlaluan Mas Eko itu. Sini Pak. Pak, sabar Pak. Mas Eko! Mas! Keluar kamu Mas! Mbak! Buyung. Kamu apa-apaan sama Bapak Mas? Hah? Bapak kamu, Sir! Mas, Mas Eko, panggil suami kamu. Mas! Ada apa? Astagfirullahaladzim. Dasar anak durhaka kamu, Mas. Iblis setan kamu. Hah? Kamu tega-teganya kamu, Mas. Ngusir bapak kandung kamu sendiri, Mas. Kamu datang marah-marah, maksud kamu apa? Mas, siapa yang nggak marah, Mas? Melihat bapak diusir dari rumah anaknya sendiri. Hah? Di mana hati nuranimu, Mas? Loh, Bener-bener anak setan kamu, Mas. Iblis kamu. anaknya kan bukan cuma saya, kamu juga kan anaknya. Ngapain dia ikut-ikut saya? Hah? Mas, kamu itu anak kandung bapak, Mas. Waktu kita kecil, bapak yang mencari nafkah untuk kita, Mas. Ini saatnya kita berbakti mengurus bapak yang sudah tua, Mas. Tutup mulut kamu, gak usah ceramah di depan saya. Saya bisa hidup mewah seperti ini bukan karena bapak saya, karena istri saya yang kaya kok. Sebentar. Laki-laki macam apa kamu? Sebentar. Pak Buyung sebentar. Jadi ini bapak kandung Pak Eko? Ya Allah, Pak. Iya. Kenapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Ya, Pak. Kalian ini bersaudara? Iya, Pak. Ini bersaudara, Pak, saya, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Pak. Gimana emangnya, Pak? Saya kira ini pembantunya Bu Yulia sama Pak Eko ini. Saya kira kemarin saya kan kesini. Maksud Pak Usin apa, Pak? Pak Buyung ini diperlakukan seperti budak. Saya juga merasa prihatin loh Pak Buyung. Astagfirullahaladzim. Benar. Kalian berdua memperlakukan bapak seperti budak, seperti pembantu. Benar? Hah? Ya Allah, Mas Eko, Mbak Yulia, kenapa kalian tega memperbudak orang tua? Mbak Yulia, meskipun bapak ini hanya mertua Mbak Yulia, anggaplah bapak ini orang tua kandung Mbak Yulia sendiri. Dan Mas Eko sebagai laki-laki tidak ada gunanya. Percuma mempunyai otak tapi nggak untuk dipikirkan. Hah? Mas Eko kalah, kurang tegas sama istri, Mas. Hah? Mas Eko diem saja. Hah? Melihat bapak diperlakukan seperti budak. Udah cukup kamu ngomongnya, ha? Kamu itu kan Mas. di perantauan, nggak tahu apa-apa. Loh, wajar dong. Kalau bapak di sini saya suruh beres-beres, suruh ngapain, kan wajar sih. Tapi apa? Di sini tuh dimanja, minta dimanja. Ya nggak mau lah saya sama istri saya. Untuk apa? Istighfar, Mas. Bapak sudah tua, Mas. Hah? Bapak sudah sakit-sakitan. Seharusnya Mas Eko sebagai anak bisa merawat dengan baik orang tua, Mas. Justru itu bapak kan sudah sakit-sakitan, sudah tua, sudah lama menikmati dunia ini. Kan tinggal tunggu matinya aja sih. Anak durhaka kamu, Mas. Stop. Udah. Mohon maaf ini semuanya, mohon maaf. Ini bukan urusan keluarga saya. Tapi kalau melihat kezoliman seperti ini Bu Yulia sebagai menantu, Pak Eko ini sebagai anak kandung Pak Warimin, masa nggak punya, ya Allah, nggak punya hati. Ini orang tua kandung nih, kondisinya juga seperti ini, udah sakit-sakitan seperti ini. Kalau saya nggak bisa bayangkan, mendingan saya nggak dilahirkan daripada memperlakukan orang tua seperti ini. Udah Pak, ini kan urusan cuma kayak gini. Yaudah Pak, saya masuk aja Pak. Nggak usah masuk Bu Yulia. Maaf, justru ini urusan saya pribadi sama Bu Yulia sama Pak Pendi. Dengerin saya, Bu Yulia selama ini dari hasil kerja Bu Yulia terindikasi Bu Yulia itu korupsi ratusan juta rupiah. Klien saya sudah banyak pengaduan ke saya dan saya akan menindaklanjuti secara jalur hukum. Saya kalau tidak kasihan sama Bu Yulia ini, dari dulu saya nggak mau merekrut Bu Yulia ikut kerja sama saya. Nah, ini mohon maaf Pak Buyung. Ya inilah saya baru tahu bahwa ini adalah kakak ipar Pak Buyung. Jadi Bu Yulia ini dulu itu nggak punya apa-apa. Dia ikut kerja sama saya karena saya kasihan, saya fasilitasi. Semua aset ini, rumah ini, semuanya itu juga punya saya.
Jadi untuk itu sekarang begini aja. Kalau Ibu Yulia ini nggak bisa mengembalikan uang senilai 750 juta, semua ini akan saya tarik kembali. Maksudnya duit apa ya Pak? Kamu jangan pura-pura nggak tahu, Yulia. Saya atas kamu sudah lama. Kamu jangan pura-pura nggak tahu. Urusan duit di Blok D itu senilai 570 juta. Dan ini juga, ini Pak Ahmad ini. Pak Ahmad ya, ini Pak Ahmad Buyung ini. Ini 50 juta. Ayo Pak Beni, jelaskan sama Bu Yulia. Yang 50 juta itu uang apa coba? Dan Bu Yulia harus tahu, rumah yang di Blok D itu, yang nilainya 550 juta itu adalah pembelinya Pak Ahmad. Ya ini, Ahmad Buyung. Loh, jadi yang beli rumahnya Buyung Pak? Betul sekali. Ya, saya Pak. Saya selama bertahun-tahun Pak, saya merantau Pak, ya. Itu untuk Bapak Pak, untuk masa depan Bapak Pak. Saya menabung sedikit demi sedikit uang Pak, untuk membahagiakan Bapak Pak. Walaupun itu saya sadar, sebanyak apapun anak memberikan untuk orang tua itu tidak akan cukup Pak membalas jasa orang tua Mbak. Apalagi kalian Mas. Hah? Seharusnya Mas Eko sebagai anak Mas mikir, ini bapak kamu Mas yang mencari nafkah untuk kita Mas. Ini balasannya anak sama orang tua. Hah? Jangan mentang-mentang Mas Eko sekarang di atas terus lupa sama jasa-jasa orang tua Mas. Dan ingat, tidak akan pernah timbul keberkahan seseorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, sekarang Mas Eko tahu sendiri kan, istri Mas Eko kerjanya nggak beres, istri Mas Eko korupsi. Udah, kalau memang Mas Eko nggak mampu ngurus Bapak, biar saya yang ngurus Bapak, ya. Pak, sekarang Bapak ikut sama saya Pak ya. Iya. Kita tinggal di rumah baru Pak. Saya sudah menyediakan rumah untuk Bapak ya. Karena ku yakin ini hanyalah ujian, ini hanya cobaan. Roda pasti berputar,